Jadi pengobatan di tempat ini menggunakan 3 pilar. Yang pertama psikisnya, yang kedua non medisnya, yang ketiga baru medisnya. Ini pengobatan di Padepokan 3 pilar ini. Yo, temite kamu setiap ketemu orang harus bisa senyum ora? Coba senyum, coba senyum. Apa? Ketok ora tau sikat gigi ya aku. Santai harus senyum. Lah nek kancane sing ngrasa guyu tuwapun cangkeme, ora iso guyu nyapa lho iki. Bosok ya. Jadi setiap ketemu orang tuh harus senyum. Wong lek ora tau senyum delok. Ayolah dagang ya ora payu. Mbok nganggo amalan sing sak sundul langit ora iso. Rowene njaluk amalane ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dagangnya ben laris. Adol karo cemberut ora payu. Sing tuku males. Ditukani wonge cemberut. Arep oleh cewek ketemu wong wedok cemberut ae wedi wong wedok, ora sida cedhek karo awakmu. Makanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita dengarkan itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Sependino sing dirungokne kok elek-elek, oleh elek-elek. Elek, makanya ora usah mikir sing elek. Makanya ora usah ngrungokne sing elek. Makanya ora usah ngomong sing elek. Ora enek gunane kowe nggawa status uripku susahe ra utangku akeh, tambah disyukur mbek wong kapok. Ora lek kowe masang status terus engko sing nulungi. Gelut mbek bojone masang status, dirungane tanggane dikapokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu, Bule, Pak Le, saya ucapkan selamat datang di Gubuk Padepokan ini. Semoga kita semuanya bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kalau tempat dan pelayanannya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini nanti saya akan menjabarkan dulu tentang ruqyah, karena ruqyah ini artinya adalah
sembur atau tiup, berarti ada sesuatu hal yang harus ditiupkan, ada sesuatu hal yang harus dihilangkan. Maka ketika ingin sesuatu hal yang buruk dihilangkan dari dalam diri panjenengan, kuncinya yang pertama harus ikhlas. Seperti debu yang menempel di tangan gitu atau di tubuh, kalau ikhlas itu nanti penghilangannya mudah. Tapi kalau digeget, ditiup ya susah. Jadi untuk penghilangannya itu bukan hanya karena yang niup, tetapi juga yang ditiup. Ini bukan hanya yang mendoakan, tetapi yang didoakan juga harus ikhlas. Ikhlas dengan semua apapun yang Allah berikan terhadap diri panjenengan. Ikhlas punya istri cerewet, ikhlas punya anak bandel, ikhlas usahanya bangkrut, ikhlas punya mertua cerewet, ikhlas punya tetangga yang cerewet gitu. Intinya harus ikhlas. Nanti kalau panjenengan ikhlas dengan sakit yang panjenengan terima, insya Allah nanti pelepasannya mudah. Kalau ikhlas nanti pelepasannya mudah. Tapi kalau nggak ikhlas, gersulo ya, nanti untuk pelepasannya susah. Jadi yang pertama, panjenengan juga harus ikhlas dengan apa yang Allah berikan terhadap diri panjenengan. Dikasih sakit ya ikhlas, boyong pernah sehat. Jangan terlalu gersulo, jangan terlalu jangan terlalu mengeluh dengan hidup yang Allah berikan terhadap diri panjenengan. Jadi kuncinya itu ikhlas. Ikhlas dengan apa yang Allah berikan, ini nanti pelepasannya mudah. Nggih. Terus kula suwun dumateng panjenengan sedaya, saya minta untuk semuanya ikhlas dengan apa yang Allah berikan terhadap diri panjenengan. Nanti kalau ikhlas, pelepasannya mudah. Ojo di gersuloni yai. Sakit ae ngono, jangan bilang kayak gitu. Urip kok ngene ngono, bojoku kok kaya ngono, anakku kok ngene ngono. Bojoku kok ini ngono, jangan seperti itu. Nanti bukannya menghilangkan penyakit, demi Allah itu nanti malah hanya akan menambahkan penyakit. Itu nanti bukannya meringankan beban, tetapi hanya akan menambahkan beban. Lalu untuk apa yang seperti itu? Karena kita hidup ini semuanya sudah ada qada dan qadarnya Allah. Tidak ada yang coba kalau nggak begini, coba kalau nggak begitu, coba kalau kemarin nggak begitu, coba kalau kamu nggak begini, coba kalau nggak begitu. Nggak ada yang coba-coba. Semuanya memang harus begitu. Semuanya memang harus seperti itu. Bukan karena ini, karena itu. Ini semuanya sudah karena Allah. Bukan karena ini, bukan. Coba kalau kamu tidak begini. Punya menantu cerewet. Oh alah nduk coba aku dhisik ora rabi karo iki. Ora enak sing coba-coba. Anjen mantune sampean kudune ya kaya ngono. Ora iso. Coba kowe wingi rabi karo kae nduk enggak bisa. Emang jatah sampean ndek mantu kaya ngono. Aja mbok gersuloni, aja mbok sesali ya. Jangan ngelui gitu, jangan mengeluh. Hidup itu memang ya seperti itu. Kita hidup ini semuanya tinggal menjalani saja alur cerita yang sudah ditentukan oleh sang sutradara. Ya kudu terima. Sutradaranya ya Gusti Allah. Yang membuat sutradara besarnya itu Allah. Dimulai dari sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah menuliskan cerita kita ini semuanya. Bahkan di jatuhnya daun dari pohon yang ada di hutan sana itu Allah sudah menentukan itu.
Bukan karena angin, bukan karena itu, bukan. Walaupun nggak ada angin, waktunya jatuh, ya jatuh. Walaupun ada angin kencang, kalau daun itu belum waktunya jatuh, ya nggak akan jatuh. Malah jatuh seroboh, sepohon-pohonnya pun daunnya nggak mau copot. Tapi walaupun nggak ada angin, kalau Allah menakdirkan untuk pohon daun itu jatuh, ya jatuh. Jadi jangan hidup itu selalu mengeluh dan tidak memahami tentang keimanan, qadha dan qadarnya Allah, supaya nggak gampang bingung, supaya nggak gampang gelisah, supaya nggak gampang susah. Ini kebanyakan orang sakit itu mayoritas semuanya karena lemah psikisnya, karena lemah jiwanya, karena lemah imannya, makanya gampang sakit. Semuanya seperti itu. Orang sakit stroke gak ujuk-ujuk stroke, Ibu, Bapak. Orang stroke itu awalnya nesuan, ngamuan, bingungan, gupuan, akhirnya stroke. Orang sakit kepala juga gak ujuk-ujuk langsung sakit kepala, mikir anak, mikir bojo nih. Orang sakit jantung gak ujuk-ujuk tek, sakit jantung enggak. Orang sakit jantung itu juga mikir saya gak kuat, ada beban, akhirnya ya jantungnya sakit. Jadi jangan hanya dilihat akibatnya, tetapi juga harus dipahami sebab-sebabnya. Enggak ujuk-ujuk orang itu kesurupan, bengok-bengok, itu enggak. Ya pasti awalnya bengong, ngelamun, akhirnya kesurupan gitu. Jadi semuanya itu ada sebab dan akibatnya. Yang terpenting pokoknya kita hidup ini menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Wong kita hidup ini tinggal menjalani saja. Ya kalau sampai jadi petani, yo petani yo sing tenanan, nyambut gawe macul sing tenanan, belajar ilmu tani sing tenanan. Jenengan kalau jadi pedagang, ya pedagang sing tenanan, nyambut gawe sing semangat, ulet, ora gampang tugelan, ora gampang nyerah. Jualan baru 3 hari njaluk duwe pelanggan, tangeh lamun ta. Kon lek pengen duwe pelanggan ya kudu istiqomah dagange manggone, kudu istiqomah sik. Moro cek dagang cek 3 dina njaluk duwe pelanggan. Wong arep dadi dukune kudu prosesnya aja lama kok, enggak segampang iku. Kalau sampean seumpamanya jadi kuli, ya kuli ya sing tenanan. Aja lek ora enek sing ngawasi dogrok, lingguh hae lah, ora enek sing ngawasi wae. Sing di omah ora eneke. Engko lek diawasi baru ketok lek nyambut gaene tenanan. Kalau kayak gitu caranya ya hasilnya nggak akan kelihatan. Mengko akhirnya ya ora patek dadi tenanan. Akhirnya nggak patek dianggap. Makanya kalau jadi kuli, ya kuli sing tenanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sing ngrungokne tak kira lek menungso tok, bangsa jin yang ngrungokne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih rokok, jaluk kopi, bikinin. Kopi sama rokok, baik arep ngopi ngerokok ke Banyuwangi nih. Nggak mau dia, sukanya kopi. Ini yang di sana juga itu, ada yang dengerin no. Yang di belakang juga ada ini dari golongan jin dari nggih, sami-sami. Wah, kita kok bisa cocok kok Pak Nur. Demi Allah kita ada janjian loh. Lihat kita, kaosnya sama, jasnya sama loh. Masya Allah. Ini sini. Kok kita bisa janjian Pak Nur? Kok bisa janjian kita? Enggak janjian tapi sudah digariskan. Lah iya. Enggak coba ke? Kita kan sama sekali enggak omong-omongan ya. Lihat kaosnya sama nih loh. Nah, iya. Ini loh. Juga. Kalau ini sih sudah pakai kebesaran ini harus wajib. Ya loh, kita ini loh kaosnya kok bisa sama?
Enggak pakai ini geblas ya. Oke, sebentar ya. Oke. Kopinya belum ada ya, Mbah ya? Oh iya, nanti tunggu nggih sekedap. Aije. Siap. Nggih, monggo. Itu yang sebelah sana juga nanti jadi. Ini ada golongan jin yang dari Banyuwangi ada yang dengerin juga ternyata, bukan cuman orang tok sini ikut dengerin. Nggih, balik nggih. Jadi yang penting hidup itu menerima qada-qadarnya Allah dengan ikhlas. Cara Jawane itu terima ing pandung gitu aja. Jadi kalau jadi petani yo dadi yo petani sing tenanan, nyambut gaene tenanan, belajar ilmu tani yo sing tenanan. Kalau sampai jadi pedagang, yo pedagang sing tenanan, sing jujur, sing ulet, ora gampang putusan, nggak gampang tugelan gitu loh. Kalau sampean kerja baru 3 hari, kok pengen punya pelanggan, yo tangeh lamun ta. Istiqomah sih jualannya itu di situ ramah, senyum, nggak gonta-ganti, insyaallah nanti punya pelanggan. Jadi kalau jadi petani ya petani sing tenanan, sing bener-bener petani. Kalau jadi pedagang ya pedagang sing tenanan. Kalau sampai jadi kuli ya kuli sing tenanan. Jangan kalau kerja hanya ketika dilihat sama yang punya rumah atau yang nyuruh. Kalau dilihat semua ngat. Nanti kalau nggak dilihat dogrok. Kayak gitu nanti juga kerja nggak ada hasilnya. Akhirnya sing nyuruh ya males, bayar pun makanan yang dimakan juga nggak barokah, nggak sesuai dengan apa yang menjadi ijab kabulnya. Kamu kerjakan di situ kan kerja sesuai dengan ijab kabulnya, kerja nggak tenanan akhirnya dapatnya ya nggak barokah. Pokoknya hidup itu yang penting menerima apa yang diberikan Allah itu dengan ikhlas, dengan benar-benar. Kalau jadi orang tua ya orang tua sing tenanan. Dadi wong tua ya wong tua sing tenanan, aja gampang nesuan, sing sayang karo anake gitu. Enggak ngamukan ae, anake disneni. Iki repot iki. Dadi wong tua ora tenanan, duwe anak koyo cah cilik, nesuan. Diarani wong tua tapi nesuan, enggak sabar sama sekali. Ngurusin anak wis ngamuk. Anaknya digetaki tambah goblok pisan. Ini repot ini mungkin. Akhirnya nggak jadi orang yang benar-benar gitu loh. Kalau sampean jadi suami, ya suami yang sing tenanan gitu. Jangan suami yang setengah-setengah itu. Dibilang laki-laki tapi kok nesuan. Jarake wong lanang sing wedok nesu titik milu nesu, lanang tenan apa ora? Sing diarani lanang tenan itu kalau istrinya marah, suaminya bisa sabar, itu lanang tenan. Lanang tenan itu. Sampean kalau istrinya lagi marah, tua pun duwe baru tenanan. Seenggak-enggaknya kalau yang perempuan marah, enggak ikut marah, ikut anggap lanang tenan. Itu baru dianggap lanang tenan. Tapi lek sing wedok cek nesu titik, kok sing lanang wis milu nesu, cek setengah lanang kuwi, ya cek setengah wedok. Urang lanang tenanan. Inggih. Kalau sampean jadi istri, yo istri sing tenanan. Yang bisa merawat suami dengan baik. Kalau seumpamanya kita itu ditakdirkan jadi santri, yo santri sing tenanan, aja santri-santrian. Mengko dadine setengah mateng, repot nanti malahan. Kalau kita dijadikan guru, ya guru sing tenanan, jangan setengah. Nanti kalau setengah-setengah, ya setengah mateng, bosok akhirnya. Mateng ora, entah ora, bosok nanti akhirnya. Kalau bosok nggak kepake apa-apa, nggak jadi apa-apa nanti akhirnya. Karena cuman setengah mateng. Intinya pokoknya kita hidup di dunia ini sudah ada qada dan qadarnya Allah. Jadi kalau ada apa-apa jangan berbicara coba kalau nggak begini, coba kalau nggak begitu, coba kalau nggak begini, coba kalau nggak begitu. Akhirnya hidup cuma coba-coba. Hidup itu bukan coba-coba. Hidup itu sudah ditakdirkan oleh Allah.
Coba kalau punya menantu cerewet nanti ngomong sama anaknya, "Walah, Nduk, coba kowe wingi rabine ora karo kowe." Enggak bisa kayak begitu. Ya memang takdirmu duwe mantu sing angel kuwi. Memang takdirnya sudah seperti itu. Enggak bisa sampean bilang, "Coba kowe dhisik nikahi karo kae." Coba kalau nikahnya sama itu enggak bisa. Ya bisanya menerima itu yang sudah ditakdirkan Allah itu. Jadi intinya hidup itu menerima apa yang diberikan Allah dengan ikhlas. Jadi kalau jadi petani ya petani sing tenanan, kalau jadi kuli ya kuli sing tenanan, kalau jadi pegawai ya pegawai sing tenanan, kalau jadi santri ya santri sing tenanan, kalau panjenengan nanti jadi bapak ya bapak sing tenanan, kalau jadi suami ya suami sing tenanan, kalau panjenengan jadi guru ya guru sing tenanan. Jangan setengah-setengah. Harus ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada panjenengan. Sekarang ini tentang ruqyah. Amit nggih Pak Nur. Ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab. Bahasa Jawa nih ruqyah itu sembur. Berarti ya dukun. Jadi enggak usah sing diarani ruqyah. Ruqyah saya tulis dulu nggih. Ruqyah. Saya benar. Ruqyah itu artinya sembur. Ruqyah sama dengan sembur. Berarti sama dengan dukun. Nah ini orang yang nggak ngerti, ya nggak ngerti dikatakan dukun ini marah. Padahal tukang ruqyah itu sama aja tukang dukun karena sembur. Sembur itu artinya tiup. Berarti harus ada yang ditiupkan. Lah kenapa harus ada ditiup? Berarti di situ ada kotoran. Lah ketika kotorannya itu ingin hilang, ketika ditiup gitu, itu kalau ikhlas nanti pelepasannya mudah. Itu mudah. Tapi kalau digeget itu digetuni, digersuloni. Cara ya Allah bojoku kok ngene banget gitu. Hidupku kok begini amat gitu. Sakit-sakitan itu. Orang gersula itu sama sekali tidak akan meringankan beban. Tapi malah menambahi beban. Nah, ketika kita ditiup, itu yang pertama harus ikhlas dulu. Makanya ketika ngomong ikhlas itu sebabnya ada sambungannya dengan pengobatan di sini dengan tiup. Kalau ada debu yang menempel, kalau sampai itu ikhlas, peniupannya mudah, penghilangannya mudah. Tapi kalau sampai gersulo ae, bojoku kok cerewet tambah sakit kan, ora kok tambah hilang. Jadi yang pertama harus ikhlas dulu. Jangan digeget, jangan digersuloni uripe jenengan. Wis sing sabar ae. Dhe bojo rada cerewet ya sabar. Gaji cilik ya sabar. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, ini nanti yang bacaan yang harus diikuti nggih, santri dipahami nggih. Dipahami. Yang pertama, ini saya dapatkan sanadnya dari Abah Hamid Saiful Barnawi. Dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Tulisannya wis kita lak ratau sekolah. Ini pengijazahnya, ini kitabnya. Sekarang amalannya. Ketika melakukan ruqyah, yang penting yang pertama bismillah. Bismillah ini nanti kalau mengkajinya malam nggih. Karena bismillah ini sebenarnya sudah merangkum di dalam semua Al-Quran. Kalau dijelaskan nanti titik baknya bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua, syahadat yang harus dibaca.
Nanti penjelasannya nanti malam nggih, syahadat. Syahadat ini mengandung tentang dua hal, zat dan sifat, yaitu Allah dan baginda Rasulullah. Intinya supaya menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan. Ben ngerti bahwa kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita itu bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita itu bisa berjalan karena dijalankan oleh Allah. Kita itu bisa mendengar karena didengarkan oleh Allah. Ini yang pertama dulu, syahadat. Nanti ini dibaca 3 kali, syahadatnya 3 kali. Terus yang ketiga sholawat, ini 3 kali. Jadi yang pertama baca bismillah, santri nggih. Yang kedua baca syahadat, yang ketiga baca sholawat. Kenapa sholawat? Karena sholawat adalah wasilah utama ketika kita meminta kepada Allah. Jadi doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang keempat, hamdalah. Ini penting banget. Alhamdulillah ini untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sering sakit was-was perbanyak baca hamdalah atau al-fatihah. Dan membacanya benar-benar dirasakan. Jadi pembacanya benar-benar dirasakan. Ketika menyebutkan alhamdulillah, ini benar-benar menggunakan rasa. Wes sak karep-karepmu. Ayo. Ini 7 kali. Ijine wis padha ora trimo. Mes aku. Yo yang mau muntah ya ben muntah. Ngobati wong ora perlu macem-macem. Wis karo ngomong ngene kok mari ya ben mari. Yang keempat membaca hamdalah. Yang keempat. Ya, paham nggih anak-anakku nggih? Membaca hamdalah. Yang kelima membaca doa. Sholawat dulu. Sholawat nuridat. Ya, baru yang keenam doa. Yang ketujuh surat Yasin yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 7 ini ruqyahnya ya. Ini kalau saya dunungkan nanti 7 hari 7 malam tidak selesai satu persatu ini. Tapi yang jelas baca aja ini nih. Pertama bismillah, syahadat, sholawat, hamdalah, sholawat murijat, doa, terus surat Yasin yang terakhir, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itulah ruqyah-ruqyah yang harus dilakukan. Nanti setelah diruqyah terus diterapi. Terapi yang pertama titik kahil. Yang kedua dengan doa asmakaromah. Yang ketiga baru nanti pakai kunir. Jadi pengobatan di tempat ini menggunakan 3 pilar. Nggih. Yang pertama psikisnya, yang kedua non medisnya, yang ketiga baru medisnya. Ini pengobatan di Padepokan 3 pilar ini. Yo demite ngamu tak bongkar. Yo sekarang saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada yang sakit karena ini yang 3 pilar. Karena kanker payudara. Kanker payudara ini psikisnya karena sering marah sama suaminya. Suaminya jaluk rabine paling su akhirnya. Yang pertama psikisnya, suaminya marah aja ngambek. Yang pertama psikisnya marah, jengkel, sedih. Ini yang pertama, psikisnya kita obati.
Yang kedua non medisnya, karena sering marah, jengkel, akhirnya masuk di dalam dadanya jin saka. Ini saka, nggak ujuk-ujuk orang itu langsung sakit di bagian dadanya karena ketempelan. Ini ada sebab dan akibatnya. Karena sering marah, sedih, akhirnya jinnya masuk. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu kemasukan, itu enggak. Pasti ngelamun dulu, sedih dulu dan sebagainya. Ini secara non medisnya. Untuk medisnya, karena saya bukan dokter, karena kita ini alternatif, kita menggunakan herbal. Madu, ini untuk medisnya, madu plus kunir. Madu kunir ini. Kalau panjenengan ndak beli, mau menggunakan di rumah, kunir itu yang penting ketika panjenengan mau menggunakan kunir untuk obat, bacakan 17 kali sholawat tahan nafas. Jadi nggak harus beli di sini ya. Ini untuk kalau kanker atau tumor, kunir putih. Kalau untuk tumor, kalau yang sakit dalam seperti emah dan lain sebagainya, itu kunir kuning. Tapi yang paling penting jenengan pahami mas kawinnya dulu. Jadi ceritanya ketika saya dulu sedang wirid mengamalkan sholawat, itu kayaknya mungkin ya hanya kira-kira atau halusinasi. Jadi ketika saya zikir sholawat muridat, zikir ismujat Allah Allah Allah, itu seperti bisa berbicara dengan pohon, seperti semua yang ada di alam semesta ini ngomong dewi-dewi, zikir sendiri-sendiri. Nah ketika itu pohon kunir, tumbuhan kunir itu seperti ngomong ke saya ini adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat. Tapi untuk menjadikan diri saya bisa menjadi obat, itu harus dikawinkan dulu. Kalau bahasa Jawanya ya dirabek naseil, supaya saya bisa menjadi obat. Kalau bahasa Arabnya itu dimesrakan dulu antara Nur Muhammad yang ada di dalam kunir dengan orang yang sakit. Maharnya mintanya itu 17 kali sholawat. Jadi ini 17 kali sholawat tahan nafas. Jadi beliau itu matur gini, saya ini adalah tanaman semula jadi, dan untuk mas kawin saya minta dari alam malakut, yaitu surat Al-Ikhlas dan sholawat itu tadi. Sholawat 17 kali tahan nafas, itu untuk mas kawinnya. Untuk memesrakan Nur Muhammad yang ada di kunir dan orang yang sakit. Jadi panjenengan kalau ada di rumah, ada yang sakit, kunir sepanjang jempol tangan diparut, diambil airnya, jangan dicampur dengan air yang lain ya. Diambil airnya, mungkin dapat 1 sendok seperti segini, ini dapatnya nanti 1 sendok. Terus di sendok itu bacakan 17 kali sholawat. Setelah itu diminumkan ke yang sakit. Fa insyaallah penyakit apapun, fa insyaallah bisa sembuh insyaallah dengan menggunakan kunir. Matur nggih. Monggo diamalkan, semoga memberikan manfaat. Sekarang kita langsung saja pada ruqyahnya. Untuk dunungnya sudah paham nggih? Untuk penjelasannya sudah paham ya? Sudah? Ada yang belum? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Dari mana? Nggih, pripun? Pripun? Mau lagi janji. Nggih, monggo. Pripun janji yang mana? Dibawa anak ini. Oh iya. Sekarang belum. Insyaallah. Insyaallah yang sabar. Insyaallah nanti dilaksanakan. Nggih. Sabar dulu ya. Ada keluar. Yang belakang pegang.
Gitu dulu. Sampun. Tumut ngaji mpun ah. Terus bangun nggih. Sami-sami, barakallah. Injil. Kula tak kundur miyen kajeng putu kula nggih wae mriki nggih. Siap. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah. Pegang. Ji, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bangsa jin yang ikut ngaji, kalau sudah ngaji pulang nggih. Kalau yang ikut ngaji, yang sudah ngaji pulang, untuk dari santri golongan jin monggo pulang dulu. Kalau yang mengganggu siap-siap tarung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggat ilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua santri nggih saya nggih. Semua santri tidak terkecuali satupun harus bisa melakukan programnya Pak Nur. Programnya Pak Nur ini sebenarnya program yang diambil dari kitab Alim Muta'alim. Yang kita paham semua di sini nggak dari golongan pesantren. Di sini ada yang dari masyarakat umum, jadi ya wajar saja. Kalau yang sudah ngaji kitab Alim Muta'alim atau kitab kecil sebelum Alim Muta'alim ala-ala saja, di situ sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa orang itu kalau ketemu orang yang pertama ya harus senyum, yang kedua tentu harus salam, assalamualaikum. Kalau nggak bisa senyum, lambene tua puwok. Ini sangguyu mbek wong. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apapun yang kita katakan, itu nanti akan menentukan apa yang kita dapatkan. Pengen duwe bojo sing apik, ya kudu gelem nglakoni sing apik. Pengen duwe bojo salehah, kerjaane mendina mendem, takeh lamun. Pengen mati sing apik ya kudu gelem nglakoni sing apik-apik. Pengen matine husnul khotimah mendina ning karaoke. Takeh lamun. Jadi jangan dibiasakan untuk ada masalah posting di Facebook, di status. Bojoku galak, kurangan bojomu tambah galak pisan. Apa gunanya? Makanya saya itu tidak pernah kelihatan sedih ya. Ya selalu ceria, karena saya nggak mau vibrasi di alam dunia ini mempengaruhi pikiran saya. Karena nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Bahasa Arab itu gini loh, Allah itu tergantung awakmu. Jadi Allah tuh tergantung hambanya. Aku tuh tergantung hambaku. Hambaku mikirnya api-api, ning aku ya api. Mikirnya elek-elek, oleh-oleh ya elek-elek. Jadi santri dengarkan santri, dengarkan. Santri harus melakukan 4S. Setiap ketemu orang harus iso senyum ora? Coba senyum coba. Coba senyum. Apa? Ketok ora tau sikat gigi ya aku. Santri harus senyum. Nek nek kancane sing ora iso guyu tuwapun cangkeme, ora iso guyu nyapa lho iki. Bosok ya. Jadi setiap ketemu orang tuh harus senyum. Wong lek ora tau senyum delok.
Ayolah dagang yo ora payu. Mbok nganggo amalan sing sak sundul langit ora iso. Rowene njaluk amalan, amalane ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dagangane ben laris. Adol karo cemberut ora payu. Sing tuku males. Ditukoni wonge cemberut. Arep oleh cewek ketemu wong wedok cemberut ae wedi wong wedok, ora sida mu cedhek karo awakmu. Makanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita dengarkan itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Sependino sing dirungokne kok elek-elek, oleh elek-elek. Percaya mbak aku sampean. Kalau tiap hari mendengarkan orang yang memberikan motivator untuk semangat, giat, rajin, nah, sampean kok rajin. Mendino ngrungokne wong elek, kelakuan sampean yo elek-elek. Karena sesuatu hal yang baik pasti mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang buruk akan mendatangkan telak iki sing teko lah ya sing elek-elek, laler, nggawa penyakit ngono ya. Barang sing elek nekone sing elek, makane ora usah mikir sing elek. Makane ora usah ngrungokne sing elek. Makane ora usah ngomong sing elek. Ora enek gunane kowe ngapus status uripku susah ra, utangku akeh, tambah disyukur mbek wong kapok. Ora lek kowe masang status terus ngene sing nulungi. Gelut mbek bojone masang status, dirungane tanggane dikapokne. Gelut mbek bojone ben kowe tok sing ngerti goblok. Aku ada gumen nek wong gelut mbek bojone malah masang ning status. Engko giliran mesra dilokne, lah wingi karo bojone ngono. Saiki tetoke mesra. Gilani. Jadi dibiasakan untuk senyum, nggih. Ketemu orang senyum gitu. Jangan cemberut aja. Yang kedua, setiap ketemu orang harus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ndongakne wong, sampean ndongakne wong uripe sampean penak-penak. Karena doa itu nanti akan kembali kepada diri kita. Yang kedua, terus yang ketiga salam. Jadi setelah senyum terus salam. Assalamualaikum. Setelah salam terus sapa, takon. Ibu monggo, bapak monggo gitu. Tanya dulu. Nggih, paham ya? Yang keempat harus santun. Saged? Iso ora? Kalau ora iso kamar mandi dhewe ngono, ngosek kamar mandi ngono. Sampai iso. Coba senyumnya kayak apa senyumnya? Coba senyum. Senyumnya gimana? Oh ya ini utangnya akeh menah. Apa ora duwe pacar? Urip kok soro ya. Ya nggih, langsung sekarang ruqyah nggih. Ruqyah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatatum Jabril. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Santri sayang, dengarkan dulu Abah ya. Selama proses pengobatan tidak diperbolehkan satu santri pun di luar dari pengobatan. Dimulai dari ruqyah sampai selesai. Santri berada di tempat ini. Selama proses pengobatan, santri harus berada di tempat ini. Nggak ada yang di kantin, nggak ada yang di mana gitu, nggak ada. Tugas keamanan nggih. Kalau ada santri yang ketika pengobatan berada di luar pengobatan, lapor ke saya. Tak kon nyekel mowo ini. Tenanan. Mulai hari ini kalau ada santri kalau ketika pengobatan di luar suruh datang ke sini, tak suruh megang mowo itu. Bara api yang biasanya buat bakar buur tak suruh megang nanti. Lek wes tenanan ora kobong baru oleh. Lek cek kobong ora oleh. Paham nggih? Jadi selama proses pengobatan santri ada di dalam, tidak ada yang di luar. Nanti setelah ruqyah tetap berada di sini untuk melayani pasien. Yang tidak mau ya pulang, tidak usah di sini. Kalau di sini cuma untuk jadi orang ngopi, jadi orang ngobrol, jangan di sini.
Karena di sini itu tugasnya untuk belajar jadi orang yang baik. Kalau nggak mau belajar jadi yang baik, buat apa di sini? Nggak mau sholat malam, nggak mau sholat berjamaah, terus mau apa di sini? Nggih, paham? Dilihat nanti keamanan luar dalam nih. Dilihat kalau santri ada ketika pengobatan kok ada yang di luar, panggil nanti, suruh menghadap ke saya. Paham ya? Sekarang semua pasien kasih kresek satu persatu. Terus panjenengan berada di belakangnya pasien. Ada. Itu. Ini Kang Putra di mana Kang Putra? Keamanan Kang Putra di mana? Siap, Pak. Ada tamu dari Anda Suat, jadi dia di sana. Oh. Dia ingin pulang hari. Putra terus si itu. Si Mahendra sakit katanya. Ciko Ciko. Katanya, tapi Katanya. Allah alam. Tapi malam begadang. Sholat enggak. Panggil sini menghadap saya. Terus kalau Kang Aziz habis jatuh dari motor. Waktu kemana itu? Nyetir ini motornya mereka. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar. Allahu akbar, keluar. Allahu akbar, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يكن له